Langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran SKIMI. 1. Identifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 4. Memilih sumber bahan ajar. Cara memilih materi pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran hendaknya ditentukan dengan mengacu pada tujuan-tujuan instruksional yang ingin dicapai. 2. Pentingnya bahan. Materi yang diberikan hendaknya merupakan bahan yang betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahan berikutnya. 3. Nilai praktis. Materi yang dipilih hendaknya bermakna bagi para siswa, dalam arti mengandung nilai praktis atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 4. Tingkat perkembangan peserta didik. Kedalaman materi yang dipilih hendaknya ditetapkan dengan memperhatikan tingkat perkembangan berpikir siswa yang bersangkutan. 5. Tata urutan. Materi yang diberikan hendaknya ditata dalam urutan yang memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi oleh peserta didik. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan materi pembelajaran. 1. Potensi peserta didik. 2. Relevansi dengan karakteristik daerah. 3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kemanfaatan bagi peserta didik. 5. Struktur keilmuan. 6. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 7. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 8. Alokasi waktu. Analisis materi SKIMI kelas 4 semester 2 bab 4. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy. Tetapi mereka menolak. Mereka justru menggerakkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi ia sendiri terluka. Ternyata penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin saling mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW.
setelah Khadijah dan Abu Talib wafat. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap agar mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya, namun kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir, dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Thaif, hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah. Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji. Pada awalnya, beliau mendapatkan ujian harus berpisah dari orang yang begitu berarti baginya, yaitu Abu Talib dan Khadijah. Meski dalam keadaan sedih yang mendalam, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Nabi Muhammad SAW memperoleh perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka.